Wow, ini cerita dari teman gue yang menceritakan bagaimana suksesnya pemerintahan Malaysia, pemerintahan kerajaan Malaysia yang menginvestasikan untuk sumber daya manusia. Wow, seperti apa kita akan coba gue ceritakan ulang gitu ya. Kita ulas, kita ini bahas seperti apa. Jangan lupa subscribe gue channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Iya, cerita ini dimulai saat gue dan teman gue ini lagi menuju stasiun Bandar Tun Razak gitu ya di Kuala Lumpur, Malaysia. Terus kita kan melewati sebuah flat dan sebagainya. Nah, teman gue ini menunjuk parkiran mobil yang banyak banget mobil berjajar gitu kan ya di baik di jalanan atau di parkiran mobil tersebut, dan di samping-sampingnya tuh juga ada bangunan-bangunan flat gitu, rumah-rumah flat yang berdiri kokoh ya, berdiri gagah seperti itu. Nah, temen gue ini mau mulai cerita bahwa kamu lihat nggak ini mobil-mobil di sini gitu. Oh iya gini. Terus rumah-rumah ini gitu. Ya, terus dulunya ini adalah kawasan kumuh katanya ya. Ini adalah kawasan kumuh, lalu sama pemerintahan kerajaan Malaysia ini dibangunkan rumah flat seperti itu. Dibangunkan rumah yang bertingkat gitu ya, misalnya yang flat gitu, yang mirip apartemen tapi ini lebih low budget yaitu flat. Nah, terus anak-anak mereka diberikan pendidikan dan lain sebagainya hingga tingkat menengah, lalu misalnya seperti itu, dan lihat hasilnya sekarang kehidupan mereka bisa lebih baik, mereka punya mobil dan lain sebagainya seperti itu. Ya mungkin ukuran standar kekayaan memang bukan mobil, tapi kan intinya tuh dia menceritakan bahwa kehidupan mereka ini sekarang bisa lebih baik daripada kehidupan orang tuanya sebelumnya gitu kan. Dan ini adalah bentuk peran dari pemerintahan kerajaan Malaysia di mana mereka peduli banget dengan warga-warganya gitu, sehingga di situ yang tadinya lingkungan kumuh sudah tidak ada lagi dan menjadi lingkungan yang bersih, menjadi lingkungan yang layak huni, terus kehidupannya juga tumbuh dan berkembang positive people. Dan itu tadi Malaysia emang udah menggratiskan pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah. Tapi kalau untuk tingkat perguruan tinggi, Malaysia ini bagi yang berprestasi, memiliki prestasi akademik yang mumpuni, maka bisa mengajukan beasiswa. Lalu bagaimana yang masih pengen kuliah tapi nggak begitu mampu dan nggak memiliki prestasi, ada juga student loan gitu, kredit pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Malaysia, bukan oleh pinjol ya, ini diberikan oleh pemerintah Malaysia, pemerintah kerajaan Malaysia kepada mahasiswanya untuk kuliah. Nanti mereka balikinnya setelah bekerja mereka menyicil biaya pendidikan tersebut. Jadi kan kalau di Indonesia kan sempat ada statement kalau belum mampu bayar kuliah ke pinjol. Waduh, itu kan kayak justru makin tambah mumet alias tambah bikin sakit kepala ya kalau kita ininya ke pinjol. Soalnya apa, kalau pinjol itu kan kita aja hal kayak gini aja udah beda banget ya pemerintahnya. Yang pemerintah Malaysia menyediakan student loan, pemerintahan Indonesia justru menganjurkan pinjol. Padahal pinjol itu, pinjaman online itu kan kalau kita utang hari ini ya bulan depan tuh emang harus mulai dicicil kan. Nah, sedangkan kalau student loan di Malaysia itu kan kita hutang untuk selama 4 tahun kuliah lah misalnya, nanti kita akan bayar setelah kita bekerja. Kan itu lebih realistis gitu dibanding pemerintah Konoha yang menganjurkan pinjol. Ya bulan depan udah pusing 7 keliling, justru malah akan terjerat hutang dan hutang lainnya. Ini jadi kayak dari treatment kayak gini aja kita nih udah beda banget loh melihatnya. Makanya nggak heran kalau melihat Malaysia gitu kan, sumber daya manusianya ini sudah level up gitu kan ya, udah masuk kelas menengah banyak gitu kan. Dan bukan hanya itu aja, sering gue bilang bahwa bukan hanya menyediakan tadi memberikan membangun flat dan lain sebagainya, terus memberikan pendidikan, tapi juga lapangan pekerjaan bagi warga negara Malaysia ini, bagi investor asing gitu kan ya, wajib menyertakan 60% pekerjanya adalah warga negara Malaysia dan berada di tingkat menengah gitu ya. Pekerjaannya di tingkat menengah, bukan yang menengah ke bawah ya, menengah ke atas, misalnya manajerial, staff dan lain sebagainya gitu, positive people. Dan ini pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia ini lebih baik memberikan, kan ada dua opsi kayak mau memberikan ikan atau memberikan pancing gitu kan. Nah, kalau yang dilakukan pemerintah Malaysia ini sepertinya ini memberikan pancing, sehingga
masyarakatnya dikasih pancing, lalu akhirnya mereka juga bisa mandiri atau survive untuk tumbuh demi ekonomi keluarga masing-masing gitu. Tadi ceritanya, wah ini kan akhirnya investasi ini kan jangka panjang ya, nggak mungkin dilihat hasilnya sekarang gitu ya. Maksudnya kayak dia membangun itu dari tahun kapan baru kelihatan hasilnya sekarang gitu kan. Beda lagi kalau bansos diberikan sekarang ya untuk sekarang gitu kan. Seperti itu. Jadi emang pemikirannya udah jangka panjang gitu. Positive People cerita dari gue yang wow, ternyata pemerintah kerajaan Malaysia begitu memikirkan rakyat ke bawah gitu kan, yang tadi lingkungan kumuh akhirnya bisa menjadi lebih rapi dan kehidupan mereka pasti lebih baik. Terima kasih, ini sekedar cerita, jangan lupa subscribe Goa Channel. Wassalamualaikum. Oh ya, kalau ada salah-salah kata atau tambahan informasi boleh ditulis kolom komentar. Wassalamualaikum sekali lagi.